Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 16 Januari 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Pagi ini kami mohon berkat-Mu, khususnya untuk situasi perekonomian kami dalam situasi COVID yang tentu saja membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Sehingga dengan demikian pemasukan dalam keluarga pun berkurang, sehingga kadang-kadang melahirkan hal-hal yang berbau negatif. Protes-protes, kritik-kritik, bahkan juga bertentangan dan berkelahian. Mohon berkat-Mu Tuhan agar kami belajar dari Injil pada hari ini, di mana Lewi mengikuti Yesus. Dia adalah seorang pemungut cukai yang tentu saja berkeliling dengan uangnya. Namun dia melepaskannya karena Engkau ajarlah kami pun dalam situasi COVID ini untuk melepaskan semua beban-beban dan percaya kepadamu, sehingga Engkau cukupkan kami dari hari ke hari demi Kristus Putra-Mu dan mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sakit yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kita lebih gampang melihat orang secara negatif. Kita gampang dikipas-kipas orang. Langsung setelah itu kita bisa menghakimi. Kita tidak menggunakan lagi apa yang dikatakan check, recheck, cross check, tapi langsung serbu tanpa pikir panjang. Demikianlah situasi yang dialami Yesus. Tidak ada apa-apa yang dipikirkan oleh Yesus kecuali ingin menyelamatkan orang. Lewi orang baik yang tentu saja karena pekerjaannya mempengaruhi situasi kondisinya dan melahirkan satu sikap atau attitude. Maka Yesus memanggil Lewi dan ternyata Lewi meninggalkan kenikmatan yang dia miliki dan dapatkan. Sebetulnya kalau tidak ikut Yesus, dia hidupnya lebih makmur secara duniawi, tetapi dia tinggalkan. Inilah yang dihargai oleh Yesus. Ada kemauan, ada jalan. Karena itu kita belajar pada hari ini. Kalau kita mau, akan ada jalan. Apalagi kita juga harus sadari bahwa kita tidak boleh langsung menghakimi orang. Ibu Teresa mengatakan apa? Kalau kita menghakimi orang, kapan kita mengasihi? Maka prasangka-prasangka buruk itu melahirkan kerugian hati. Karena kita dibentuk oleh sinar kegelapan yang redup, bukan sinar terang mentari. Yesus mengajar dalam Injil pada hari ini untuk melihat kedalaman hati orang. Lewi sebagai pemungut cukai
dipanggil dan meninggalkan tempatnya, itu dihargai oleh Yesus. Maka kita pun juga orang-orang yang berada di dalam lumpur dosa, tak usah khawatir dan takut. Mari kita datang kepada Yesus agar kita diperbaiki, direparasi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pada zaman kita, di Indonesia khususnya, teks amnesti merupakan bagian dari pembelajaran untuk belajar memberi apa yang bukan menjadi hak kita, tetapi memberi kepada orang-orang secara menyeluruh, secara umum. Maka kita harus jelas melaksanakan tugasnya dengan dapat dipercaya, punya komitmen dalam kejujuran dan transparansi dan bertanggung jawab. Rupanya Lewi mempunyai sifat seperti itu. Biarpun dia berada dengan cap yang kurang baik di lingkungan itu, tetapi dia mempunyai hati yang mendalam, bersih, clean, bertanggung jawab, jujur, disiplin. Maka dia pergi meninggalkan tempatnya dengan tenang. Mungkin teman-temannya menghambatnya. Dan juga kelompok dari Yesus tentu juga ada yang melihat dengan kacamata yang gelap, termasuk para orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Karena itu Yesus juga hebat ketika mendengar kata-kata cemoohan orang. Dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang memerlukan tabib. Kita adalah orang-orang sakit kalau kita tidak GR. Kalau kita GR mungkin kita merasa sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Mari kita datang merunduk kepada Yesus. Belajar dari Lewi yang situasinya memang boleh katakan tidak begitu baik, tetapi attitude dan sikapnya tetap teguh memegang kebenaran. Sehingga dengan demikian dia berjalan walaupun banyak orang yang menuding A, B, C. Mari kita belajar dari Lewi yang dengan tenang menghadapi, karena dia tidak berbuat apa-apa walaupun banyak orang mencap dia macam-macam. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, dalam situasi relasi kami kadang-kadang kami bisa menghakimi orang tanpa melihat secara jelas dan nyata. Dan dengan merasa lebih hebat dari orang, kita merasa bahwa hidup kita lebih bagus, padahal belum tentu. Maka pada hari ini ajarlah kami untuk belajar rendah hati, melihat ke kedalaman diri bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang memerlukan bantuan. Biar kami menjadi orang yang dewasa, melihat dengan kacamata yang jernih, sebagaimana Engkau melihat Lewi. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.